Shalom, selamat pagi Jemaat Shalom. Sakura 5. Apa kabar? Saya percaya dari waktu ke waktu Rohmu terus bergelora, amin. Saya mengajak saudara pagi hari ini dengan ibadah online untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Rekambaralaba syakaralabaralama beraralama syakatakralama beralama siye. Oh, sikramarela sembah Dia dalam roh dan kebenaran, dalam ketulusan. Haleluya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar roh yang cinta akan Tuhan semakin berkobar, semakin bergelora. Roh yang mencintai Tuhan, ada roh penyembahan, semakin bergelora, semakin bergelora, semakin berkobar. Ekspresikan dirimu, sembah Dia. Oh
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh yes God, ini sikap hati kami Tuhan, menyembah-Mu. Hati kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan, hati yang mencintai-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kasih-Mu pada kami. Sembah Dia, sembah Dia. Rasakan aliran kehidupan, rasakan jamahan Tuhan, rasakan realita hadiratnya saat ini.
ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu sebagai kepunyaan Tuhan. Oh, aku deklarasikan Christ in you, the hope of the glory. Kristus di dalam hidupmu adalah kemuliaan, bahkan
the real of the glory. Yes, amin. Oh, aku berdoa, aku deklarasikan biar sungguh kemuliaan Tuhan Amin. semakin terpancar. Amin. Kasih Tuhan Yes. semakin terpancar dalam Yes. hidupmu. Semakin terpancar dalam hidupmu. Amin. Kau menjadi nyata. Kristus menjadi nyata dalam hidupmu. Haleluya. Christ in you. Christ in you. Yes. Oh, katakan sama-sama. Christ in me. Christ in me. Yes. The real of the glory. Haleluya. Oh, sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Mendeklarasikan kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
keagungan, Amin. oh kemuliaan, kejayaan, keagungan, kekuatan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, masanya sudah tiba. Amin. Oh, orang-orang benar akan menyembah Dia di dalam roh, di dalam kebenaran. Amin. Mereka akan menyembah Dia sebagai Raja segala raja, Yes. Tuhan segala Tuhan, Amin. yang mengendalikan seluruhnya. Dia Allah yang setia. Amin. Dia Allah yang setia. Haleluya. Dia Allah yang mengasihimu. Amin. Dia Allah yang mengasihimu. Amin. Oh, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan selalu baru. Kasih Tuhan Amin. selalu baru. Amin. Haleluya. Sepanjang hari kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Oh, bahkan firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku yang menggendongmu. Amin. Wow. Yeay. Inilah janji Tuhan atasmu. Inilah firman Tuhan Yeay. atasmu. Oh, Tuhan berkata, Tuhan berkata atasmu, sampai putih rambutmu, aku menggendongmu, aku memeliharamu, Amin. aku menjagaimu. Amin. Oh, kasih setiaku tidak akan pernah meninggalkanmu Amin. seumur hidupmu. Amin. Come on, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Haleluya. Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, sorakan haleluya. Glory, glory. Oh, Jesus, Jesus. Akan terjadi atasmu. Itulah yang akan terjadi atasmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat segala sesuatunya. Oh, kami siap Tuhan menerima impartasi firman, menerima impartasi dari Roh-Mu. Oh, yang berasal dari sorga. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima porsi kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita sebagai penyembah-penyembah Dia yang benar. Katakan amin. Amin. Wow, dahsyat, dahsyat. Terima porsimu, terima janjimu, janji Tuhan atasmu. Thank you, God bless you. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Shalom Sakura 5, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Pagi ini kita berdoa biar roh hikmat dan wahyu itu tercurah dengan sempurna atas setiap kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar roh-Mu sendiri yang mengajar setiap kami. Berikan kami Tuhan hati yang haus dan lapar, hati yang rindu akan Engkau Tuhan, hati yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ya saudara, kita pagi ini bertemu kembali dalam virtual Sunday Service, dan saya mendapatkan satu pesan khusus ketika saya mempersiapkan hal ini. Tuhan berkata dengan jelas dalam hati saya, di masa membangun ini saudara, milikilah hati yang menyembah. Itulah yang Tuhan sedang cari di Sakura 5,
yang sedang Tuhan tuntut dari setiap kita. Dia ingin kita memiliki hati yang menyembah Dia. Di Matius 6 ayat ke-24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika dengan demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya, Tuhan memberikan saya satu pengertian, saudara. Kita ini tidak bisa menyembah dua tuan, karena kita akan lebih sayang kepada Tuhan yang satu, atau kita akan lebih setia kepada Tuhan yang satu, dan kita tidak akan setia kepada Tuhan yang lainnya, atau kita akan tidak sayang kepada Tuhan yang lainnya. Cuman ada satu, saudara, yang akan lebih menjadi prioritas dalam kehidupan kita, yang akan lebih kita sayangi, yang akan kita lebih setia daripada yang lainnya. Hanya ada satu Tuhan. Dan di dalam dunia ini, saudara, di masa-masa sekarang ini, di zaman sekarang ini, saudara, banyak sekali manusia ini diperbudak oleh dosa. Ada yang menjadi budak uang, saudara, budak mamun. Ada juga, saudara, yang menjadi budak cinta, ya. Lagi tren sekali dengan istilah bucinnya, kalau saudara tahu budak cinta. Jadi ada orang-orang tertentu yang begitu dikuasai oleh cinta. Tentunya ini cinta eros, saudara. Mereka begitu haus dengan kasih sayang, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan norma-norma yang ada di masyarakat, tidak memperdulikan agama, saudara. Yang penting mereka senang, mereka happy, mereka melakukan apa saja untuk mendapat kepuasan itu, kepuasan cinta itu. Ada juga yang menjadi budak ketenaran. Ya, di zaman sekarang juga kita bisa melihat sosmed ini begitu besar pengaruhnya, saudara, terutama bagi anak-anak muda. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang terinspirasi juga untuk melakukan prank-prank, ya saudara. Hal-hal yang sama sekali sebetulnya tidak bermanfaat, bahkan kadang-kadang bisa membahayakan orang, saudara. Video-video yang mereka pertontonkan adalah video-video yang kadang-kadang membahayakan manusia, membahayakan jiwa orang lain, saudara. Kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang menipu temannya, begitu ya, menipu orang lain dengan hal-hal yang mengagetkan, saudara. Tiba-tiba mereka bisa melakukan gerakan-gerakan yang kemudian menjatuhkan orang lain dengan keras, saudara, atau apa saja, saudara. Bahkan baru-baru ini saudara bisa tahu ada seorang anak muda yang melakukan prank juga dengan memberikan makanan, ya, sumbangan sembako kepada orang-orang miskin. Ternyata isinya tuh adalah sampah-sampah, saudara. Dan ketika perkara ini kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib, anak muda ini kemudian diminta mengklarifikasi di depan media, dan dia meminta maaf. Tetapi di akhir klarifikasi dia berkata, tapi bohong, ya. Saudara bisa lihat betapa orang menjadi budak akan hal-hal yang tidak sama sekali berguna. Budak ketenaran, yang penting tenar, yang penting happy, yang penting bahagia, yang penting punya uang banyak. Mereka melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh sama sekali tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan. Di dunia ini ada Tuhan yang harus kita sembah, saudara. Bagaimana caranya kita bisa tahu yang ada di dalam hati kita ini? Siapakah Tuhan yang kita sembah sebetulnya di dalam dunia ini? Tuhan memberikan saya pengertian. Coba cek siapakah yang menjadi prioritas
yang ada di dalam hati, yang ada di dalam pikiranmu, yang menguasaimu dalam 24 jam. Mari pagi ini saudara kita uji diri kita, siapakah yang menguasai hati dan pikiran kita dalam 24 jam. Ketika kita berkata Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita, saya percaya saudara, sesibuk-sibuknya apapun profesi saudara, sesibuk-sibuknya kita saudara, kita akan menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Dia. Saudara ingat cerita Daniel, saudara. Daniel ini luar biasa. Dia hidup dalam 4 raja yang pernah saya sebutkan kemarin. Ini artinya Daniel ini prestasinya luar biasa baiknya saudara, sehingga dia tidak dilengserkan, tidak dicopot jabatannya. Ketika ada raja baru, dia tetap dipakai saudara. Ketika ada raja baru, dia tetap dipakai. Sampai 4 kali raja saudara, dan dia tetap dipakai, dan dia tetap mendapat posisi jabatan yang tinggi dalam pemerintahan saat itu, karena dia bisa memberikan performa kerja yang baik saudara. Sehingga saya percaya Daniel ini dipercaya oleh raja dengan banyak hal, yang artinya dia pasti orang yang sangat sibuk saudara. Tetapi yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu saudara, Daniel berketetapan saudara, dia tetap menyempatkan diri saudara untuk berdoa 3 kali sehari dalam 1 hari. Saudara bayangkan saudara, ketika dia begitu sibuk tapi dia tetap memberikan waktunya untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa 3 kali sehari saudara. Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, dalam Mazmur dia juga berkata 7 kali sehari Daud ini memberikan waktunya untuk berdoa. Pagi ini saudara, mari saudara kita belajar bersama dan kita mau berkomitmen dan kita mau konsisten saudara. Kita benar-benar sebagai orang yang memprioritaskan Tuhan, sebagai orang yang menyembah Tuhan, kita memberikan sungguh hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan itu terimplikasi saudara, teraplikasi lewat kita yang bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Saudara, ini jadikan suatu gaya hidup. Dan ini jadikan suatu gaya hidup di mana memang karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena diperintah ya, bukan karena disuruh-suruh, oh pemimpin saya minta saya sering berdoa 3 kali sehari, bukan begitu. Tetapi ini karena kita punya hati ingin menyembah Tuhan. Inilah yang Tuhan mau saudara. Kita benar-benar memiliki hati yang mau menyembah Dia, hati seorang penyembah. Ketika saya merenungkan hal ini, apa sih, bagaimana sih menjadi seorang penyembah yang Tuhan mau? Mari kita buka saudara di Yohanes 4 ayat 24. Berkata seperti ini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dalam bahasa aslinya disebut pneuma. Allah itu roh, karena itu Dia menghendaki penyembahan yang kita lakukan kepada Dia adalah penyembahan yang berasal dari roh kita saudara. Tuhan tidak mau disembah secara jiwani atau secara lahiriah, badani. Dia mau disembah dengan roh, karena Dia adalah Allah dalam bentuk roh. Dan ketika Tuhan menghendaki kita menyembah Dia di dalam roh, artinya kita ini menyembah Dia bukan karena kondisi, situasi yang terjadi di sekeliling kita. Dia juga tidak mau kita menyembah Dia karena situasi atau kondisi di sekeliling kita itu mendukung saudara. Kalau nggak mendukung, kita nggak bisa menyembah Dia. Kalau tidak
baik situasinya, kita jadi tidak bisa menyembah Dia. Tuhan tidak mau, saudara. Dan Dia ingin kita menyembah Dia juga tidak tergantung karena ada suara yang baik atau tidak, ada peralatan yang canggih atau tidak, hadiratnya baru datang. Oh, tidak seperti itu, saudara. Karena Dia menghendaki penyembahan yang sungguh lahir di dalam hati kita. Mari kita buka, saudara, di Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Iya, Tuhan tidak mau kita menyembah Dia hanya sekedar dari luar saja, saudara. Penyembahan itu sendiri dalam bahasa aslinya menggunakan kata proskuneo yang artinya mendekati seseorang yang kita kagumi untuk menciumnya. Itulah penyembahan. Dan ketika Tuhan menghendaki kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, saudara, Dia tidak menghendaki kita ini menyembah Dia karena situasi, kondisi atau apapun, saudara, hal-hal yang sifatnya eksternal. Karena suara saya tidak bagus, berarti saya nggak usah nyanyi buat Tuhan. Tuhan tidak melihat suara kita bagus atau tidak bagus, saudara. Oh, peralatan di gereja saya biasa-biasa aja, jadi Tuhan, hadirat Tuhan nggak bisa datang. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan tidak datang karena peralatan gereja, peralatan musik yang dahsyat sehingga hadiratnya baru turun. Tidak, saudara. Tuhan juga tidak peduli kita mau berdoa menghadap arah mana, saudara. Mau hadap barat, timur, utara, selatan. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terserah kita, saudara. Yang dikehendakinya adalah kita menyembah Dia adalah dari dalam, saudara, dari roh. Karena itu libatkan Roh Kudus, saudara, senantiasa. Di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 berkata seperti ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Iya, saudara, roh itu sudah dicurahkan atas setiap kita. Dan ketika kita melibatkan Roh Kudus itu akan menuntun kita, saudara. Roh Kudus akan menuntun roh kita untuk bagaimana caranya kita menyembah Tuhan. Ada kalanya roh bisa menuntun kita, saudara, untuk bersorak-sorai menari di hadapannya, saudara. Di dalam ruang doa saudara di rumah, tidak hanya di gereja, mungkin roh menuntun saudara untuk melompat-lompat dalam hadiratnya, untuk bernyanyi, untuk bersorak-sorai. Lakukan sesuai dengan tuntunan rohnya, karena itulah yang membuat Tuhan berkenan atas penyembahan kita. Di lain waktu mungkin Tuhan menuntun kita untuk diam di dalam keteduhan, untuk kita hanya mendengar suaranya, untuk kita hanya memikirkan apa yang sudah Dia kerjakan, yang sudah Dia lakukan, dan Dia ingin kita mengingat setiap perbuatan-perbuatan yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak cara, saudara, yang roh nyatakan kepada kita bagaimana cara menyembah Tuhan. Bagaimanakah penyembahan yang berkenan pada saat itu yang Tuhan ingin dapatkan dalam diri kita. Itulah yang Tuhan cari, saudara. Jadi penyembahan kita bukan sifatnya rutinitas atau karena perintah, saudara. Oh, karena ini perintah dari pemimpin saya harus berdoa 3 kali sehari. Dalam 3 kali sehari saya harus berdoa, dan kita melakukannya hanya demi menyelesaikan tugas kita.
bukan karena dari roh, saudara. Tuhan tidak berkenan kepada hal-hal yang sifatnya hanya menuruti perintah manusia, tetapi Dia ingin kita ini menyembah Dia berdasarkan tuntunan rohnya, saudara. Mari kita belajar pagi ini, saudara, untuk kita menyembah Dia, masuk ke dalam penyembahan kepada Dia menurut berdasarkan tuntunan rohnya. Miliki hati yang menyembah, saudara. Miliki hati yang terbuka kepada setiap tuntunan rohnya. Apa yang Dia ingin kita lakukan pada saat kita menyembah Dia. Dan pada saat kita melakukan penyembahan sesuai dengan tuntunan rohnya, di saat itulah kita itu sedang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, saudara. Dan di saat itulah penyembahan kita itu sungguh-sungguh berkenan kepada Dia. Yang kedua, saudara, untuk bagaimana caranya Tuhan ingin kita menyembah Dia, yaitu menyembah Dia di dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jelaslah, saudara, bahwa Yesuslah itu jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah adalah kebenaran itu sendiri. Dan ketika kita menyembah Allah di dalam kebenaran, artinya Tuhan ingin kita menyembah Dia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena hanya di dalam Yesus, hanya karena Yesus yang membuat kita bisa sampai kepada Bapa, yang membuat penyembahan kita berkenan. Tirai itu terkoyak, saudara. Tabir bait suci itu terkoyak karena ada pengorbanan Yesus. Tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa, saudara. Tetapi karena pengorbanan Yesus, Tuhan melihat pengorbanan Yesus. Karena itu kita bisa datang kepada Bapa, saudara. Kita bisa menyembahnya dengan bebas, saudara, karena pengorbanan Kristus. Karena itu bersyukurlah, saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, membuat kita bisa menyembah Dia kapan saja, saudara, anytime. Karena Tuhan Yesus membawa kita jalan menuju Bapa, dan Tuhan melihat pengorbanan Yesus itu, sehingga kita yang berdosa ini sudah tidak lagi dilihat Tuhan, saudara. Dosa-dosa kita tidak lagi dilihat Tuhan, karena Bapa kita ini Allah yang kudus, saudara. Ketika manusia hidup di dalam dosa, kita tidak bisa mendekati Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kudus. Tetapi karena pengorbanan Yesus, kita ditebus, kita diampuni, sehingga kita bisa mendekati Dia. Kita bisa menyembah Dia, Allah yang kudus itu. Proskuneo, kita bisa datang mendekati Dia untuk menciumnya. Itu karena Yesus, saudara. Bersyukurlah, saudara. Bersyukur buat pengorbanan Yesus yang luar biasa buat kita. Pagi ini aku berdoa sungguh, oh Tuhan, Kau memberikan kami sungguh, Tuhan, semakin hari kesadaran betapa kami harus bersyukur atas pengorbanan Yesus bagi kami. Karena tanpa Engkau, Yesus, berkorban, tanpa Engkau mengampuni dosa kami, kami tidak bisa datang kepada Bapa. Kami tidak bisa menyembah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sungguh kami mengabdikan hidup kami hanya kepada Engkau, Yesus, sebagai Tuhan kami ketika kami ada di dunia ini. Oh, Engkaulah yang menjadi Tuhan kami, satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidup kami, satu-satu Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami, satu-satunya Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai kami Tuhan, kuasai kami Roh Kudus, kuasai kami setiap harinya. Amin, amin, haleluya.
Ya, saudara, kita semakin hari saya percaya kita akan semakin bersyukur atas pengorbanan Yesus yang luar biasa atas setiap kita. Karena saya pribadi, saya juga tadinya tuh tidak begitu paham tentang pengorbanan Yesus. Tetapi ketika saya terus bertekun di dalam Dia, oh saudara, saya semakin mengerti betapa Tuhan itu sudah luar biasa mengasihi kita. Dan sekarang saatnya saudara, kita benar-benar membalas kasih Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Dia sudah membuktikannya saudara. Ketika kita masih di dalam dosa, Dia mau mati buat kita. Ketika kita masih jahat saudara, kita masih jahat kepada Dia, kita masih jahat kepada sesama kita, Tuhan mau saudara untuk menebus kita, membayar kita supaya kita itu merdeka dari dosa. Kita tidak masuk ke dalam neraka saudara, tidak masuk ke dalam penghukuman. Dia mau mati bagi kita. Dia sungguh mengasihi kita tanpa syarat saudara. Dan ketika kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibayar lunas saudara, dosa-dosa kita, saatnya benar-benar kita hidup hanya untuk Dia, untuk membalas kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya tanpa syarat kepada kita. Dan mari saudara, kita mengambil bagian kita untuk mengasihi Dia tanpa syarat. Inilah saatnya saudara, untuk kita hidup mengasihi Dia tanpa syarat. Kita mencintai Dia tanpa syarat, all out kepada Dia. Amin. Dan saudara, ketika saya merenungkan terus apa yang harus kita lakukan pada saat kita menyembah Dia, yang paling penting saudara, fokus kita. Karena intisari dari penyembahan adalah fokus kepada pribadi Tuhan sendiri. Fokus kita pada saat kita menyembah Dia adalah Dia sendiri saudara. Bukan karena kita ingin dapat sesuatu, bukan karena kita ingin dapat berkat-Nya, bukan karena kita ingin dapat kuasa-Nya, bukan karena kita ingin mendapat mujizat-Nya, bukan saudara. Penyembahan yang sungguh-sungguh murni dan tulus, penyembahan yang sejati saudara, adalah saat kita benar-benar hanya fokus untuk kita bisa menyembah Dia saja, untuk mengenal Dia, untuk sungguh meninggikan Dia, benar-benar hanya tertuju kepada Dia, bukan lagi kepada beban-beban kehidupan kita yang kita bawa kepada Dia. Bukan itu saudara. Penyembahan yang sejati itu adalah pada saat kita membawa roh kita saudara, keberadaan kita untuk benar-benar memuji Dia, untuk menyembah Dia berdasarkan tuntunan rohnya. Jadi bukan sesuatu yang kita bawa saudara, masalah kita, tantangan hidup kita, mungkin masalah keuangan, kesehatan kita, keluarga, apa saja saudara yang kita bawa kepada Tuhan, itu bukan menyembah saudara. Dan saya mendapati saudara, ketika kita benar-benar masuk ke dalam penyembahan yang intim kepada Dia saudara, kita tuh benar-benar lupa saudara. Kita lupa. Kita benar-benar melupakan apa yang ada di dunia ini saudara. Kau melupakan masalahmu, saudara melupakan apa yang menjadi beban hidupmu. Pada saat saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan dan saudara benar-benar lupa pada hal-hal yang eksternal itu saudara, bahkan saudara lupa pada diri saudara sendiri karena engkau begitu tertuju kepada Tuhan. Pada saat itulah kita benar-benar masuk kepada penyembahan yang sejati, karena kita menyembah Dia sungguh di dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembahan yang Tuhan mau. Kita hanya benar-benar fokus kepada Dia. Yang ada pada saat itu adanya damai sejahtera,
pada saat kita masuk dalam penyembahan yang sejati itu saudara, yang ada hanyalah sukacita, yang ada hanya kebenarannya, yang ada hanyalah damai sejahtera saudara, yang ada hanya Dia sendiri yang memenuhi kita. Kita benar-benar lupa saudara pada hal-hal yang sifatnya dunia ini saudara. Oh, saya berdoa pagi ini Tuhan, Kau membawa setiap kami untuk masuk ke dalam penyembahan yang sejati itu. Kau membawa setiap kami Tuhan, oh benar-benar berfokus kepada Tuhan, kepada pribadi-Mu Tuhan. Sungguh yang lainnya memudar, yang lainnya pudar Tuhan. Bahkan diri kami sendiri Tuhan, oh kami tidak membawa lagi beban-beban kami Tuhan, tetapi semuanya itu pudar. Tidak ada lagi, yang ada hanya Engkau saja Tuhan, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang ingin kami dekati, yang ingin kami raih, yang ingin oh sungguh-sungguh kami ambil dan yang kami masuk ke dalamnya. Hanya Engkau saja Tuhan, hanya Engkau saja. Bawa setiap kami Tuhan umat-Mu Sakura 5 untuk bisa masuk ke dalam penyembahan yang benar-benar sejati di dalam Engkau, masuk ke dalam inti penyembahan itu. Sungguh hidup kami tidak lagi bagi diri kami Tuhan, tapi fokus hidup kami hanya Engkau Bapa. Apa yang Kau mau Bapa, itulah yang kami kerjakan. Apa yang Kau mau Bapa, itulah yang kami rindukan. Apa yang Kau mau itu Tuhan, itulah yang kami lakukan. Oh Bapa, sungguh pagi ini aku minta, sungguh Tuhan, hati yang menyembah itu Tuhan turun atas setiap kami. Hati yang menyembah itu Tuhan turun atas setiap kami. Oh syakarabata syaralababa syaraba. Mari doa pagi ini saudara. Oh sungguh aku merasakan pagi ini Tuhan sedang mencurahkan hati yang menyembah itu. Oh di masa yang membangun ini Tuhan, sungguh kami mau membangun dengan akurat. Berikan kami sungguh hati yang menyembah-Mu Tuhan, hati hanya memprioritaskan-Mu saja Tuhan. Oh syarabataka sakarala bapa bakarla maya syaralamu kiralabata syakarabaya syaralababa. Oh karamata syarababa karalabaya syaralabu sakaralababa syakaralababa syakaralabata syaralabayashi. Oh saralama syaralababa karalabaya sya. Oh syakaralababa karalaba syakaralaba sikaralaba syaralamato. Oh ralaba syaralababa bakaralabayashi. Haramata syarabu yerabarama syarabayasemu. Bawa kami Tuhan, bawa kami Yesus untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuji-Mu. Rabba syarabo, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh Rabba Rabu, kirabarabu, syaramarabo, hirabarabu, rekaramaso, syarararararo, kiralamayaso, kiralabayo, syaralalala, syaralalalo, kiralaraba, syaralarabu, rabatarabu, syarararara,
Sharalo, sharararo, shararo, 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 shararo. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh rararabase karabayaso, sharalalabayaso, rimarabo. Hallelujah, oh yes God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ra ra ra, ra ra ra, ra ra ra, ra ra ra, ra. Yes Tuhan, Kau jamah Tuhan setiap umat-Mu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, setiap kami yang mendengar rekaman ini Tuhan. Sungguh saat ini Tuhan ku berdoa Kau menjamah kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami saat ini sungguh hanya tertuju kepada Tuhan, hati yang menyembah itu Tuhan. Oh sungguh Tuhan, Kau temukan di dalam hati kami hati yang menyembah itu Tuhan. Oh ada pada setiap kami hati yang menyembah, hati yang menyembah itu Tuhan. Pagi ini Tuhan, setiap kami memiliki hati yang menyembah itu, hati yang mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh rabasyaralaba Bapa, oh syakaralaba sokoralaba syarabataka syaralaba Bapa. Terus doa saudara, oh terus doa saudara. Sungguh saya sungguh merasakan Tuhan sedang bekerja saat ini. Oh Tuhan sedang memberikan hati yang menyembah itu. Dia telah mencurahkan rohnya kepada kita saat ini. Buka hatimu saudara. Terima, 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 terima Tuhan. Oh rabataka syaralabu. Sungguh Tuhan, kami meletakkan setiap beban kami saat ini Tuhan. Oh kami meletakkan setiap beban kami sungguh Bapa. Kami hidup hanya fokus kepada Engkau saja Tuhan. Kami hidup hanya untuk Engkau Tuhan, hanya untuk menggenapi rencana-Mu Bapa. Oh rabasyaralba, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ya saudara, saya sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ketika saya merekam rekaman ini. Dan saya berdoa sungguh saudara di rumah saudara masing-masing, saya percaya saudara juga mengalami zaman Tuhan. Saudara akan mengalami Tuhan, karena sungguh pagi ini Tuhan sedang memberikan hati yang menyembah itu bagi setiap kita. Terima saudara, karena ketika kita di masa yang baru, di masa membangun ini, melakukan apa yang Tuhan mau saudara, di saat itulah kita ini benar-benar memperkenan hatinya saudara. Tuhan mengingatkan saya di Ibrani 11 ayat ke-6. Mari kita baca saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, tanpa iman
tidak mungkin ada orang yang bisa berkenan kepada Allah. Jadi untuk memperkenan hati Allah kita ini butuh iman, saudara. Iman seperti apakah yang memperkenan hati Dia? Kita baca selanjutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang percaya bahwa Dia itu sungguh ada, saudara. Ingat Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita sungguh percaya bahwa Allah yang gak kelihatan itu, yang belum kita lihat itu, saudara, tetapi Dia yang kita harapkan itu, dan kita percaya, saudara. Kita percaya Dia ada dan Dia sungguh-sungguh memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada saat kita menyembah Dia, saudara, kita menyembah Dia bukan karena kita pengen dapat sesuatu. Kita menyembah Dia karena kita ingin dapat berkat-Nya, pengen mendapat mujizat-Nya, mendapat kuasa-Nya. Bukan, saudara, tapi kita menyembah Dia karena kita benar-benar pengen menyembah pribadinya, saudara. Pada saat itulah ketika kita sungguh-sungguh bisa menyembah Dia dengan benar-benar hanya ingin menyembah pribadinya saja, bukan pada berkat-Nya, bukan kepada tangan Tuhannya, saudara, tapi Dia pribadinya. Pada saat itulah segala sesuatu yang menjadi pergumulan saudara, oh Tuhan lebih tahu, saudara. Dia jauh lebih tahu apa yang harus Dia lakukan, dan Dia sungguh tahu apa yang kita alami, saudara. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia lebih tahu, saudara, dan Dia jauh lebih tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi pasti, saudara, pastikan sungguh bahwa kita ini benar-benar datang kepada Dia, menyembah Dia karena kita mengasihi Dia, bukan karena yang lain. Dan pada saat kita masuk pada titik penyembahan yang sejati itu, pada saat itulah sungguh mujizat akan terjadi. Hal-hal yang supranatural terjadi, hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, yang kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, itu akan terjadi dengan begitu saja, diselesaikan oleh Tuhan. Terjadi, saudara. Amin. Oh, saudara, pagi ini sungguh aku berdoa kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyembah Dia dengan hati yang tulus dan murni. Kita menyembah Allah kita yang adalah roh itu. Kita juga menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat kita datang kepada Dia, sungguh kita berfokus hanya kepada pribadinya saja, bukan kepada yang lain, bukan kepada berkat-Nya, bukan karena kita ingin sesuatu dari Tuhan, tidak, tetapi karena kita benar-benar hanya ingin Dia saja. Kita ingin pribadinya karena kita cinta Dia, karena kita benar-benar mengagumi Dia, dan ingin kita datang, kita ingin mendekat kepadanya, kita ingin menciumnya. Oh, itulah penyembahan sesungguhnya, saudara. Mencintai orang yang kita sungguh-sungguh kita kagumi, kita ingin mendekat kepadanya. Sungguh Tuhan, pagi ini Tuhan, hati yang menyembah itu sudah ada pada setiap kami, dan kami setiap hari Tuhan sungguh melakukan penyembahan seperti yang Engkau inginkan. Setiap kami Tuhan, Sakura 5, dan setiap umat-Mu yang mendengar rekaman ini, oh pagi ini sungguh aku berdoa terimpartasi sungguh hati yang menyembah itu ada pada setiap kami. Setiap kami memiliki gaya hidup seorang penyembah, oh yang hanya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oh terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, sehingga melayakkan kami itu masuk kepada tata kasih karunia-Mu Bapa. Karena tanpa Engkau Yesus kami tidak bisa datang kepada Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Engkau kami bisa datang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, dan aku berdoa sungguh Tuhan, ada iman yang sungguh memperkenan hati-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Oh ada iman yang memperkenan hati-Mu Tuhan. Oh ada iman yang sungguh-sungguh yang memperkenan hati-Mu.
pada setiap kami, pada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, saya teringat saudara, ada satu lagu yang bagus sekali, The Heart of Worship. Mungkin saudara ada yang tahu lagu ini. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song it itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Amin. Ya, saudara, lagu The Heart of Worship ini diciptakan di tahun 1990. Waktu itu lagu ini sangat terkenal sekali. Diciptakannya di Inggris waktu itu. Ada sebuah gereja di mana pendetanya, pimpinannya saat itu merasa ada yang salah, ada yang kurang. Bukan karena peralatan mereka yang kurang canggih di dalam menyembah Tuhan. Oh, semua peralatan musiknya baik, saudara, luar biasa. Tetapi pimpinan gereja ini merasa ada yang hilang. There's something wrong. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak memakai semua peralatan itu. Peralatan yang canggih-canggih itu tidak ada yang dipakai, saudara, ketika mereka datang menyembah Tuhan. Semuanya nyanyi a cappella, saudara. Karena pendeta ini merasa selama ini mereka sudah begitu terbuai dengan megapnya peralatan musik, megapnya suara-suara musik yang diperdengarkan pada saat menyembah Tuhan. Dan dia merasa ada yang hilang. Esensi menyembah Tuhan itu sendiri sudah hilang. Sehingga ketika dia berkeputusan untuk tidak lagi memakai semua peralatan-peralatan lahiriah itu, dan dia mengajak kemudian semua jemaat yang ada pada saat beribadah untuk hanya datang kepada Tuhan, nyanyi dengan mulutnya sendiri, dengan suaranya dan dengan hatinya. Mereka datang kepada Tuhan dan mereka bernyanyi kepada Tuhan luar biasa. Pada saat itulah hadirat Tuhan yang pendeta ini rindukan kembali dirasakan. Inilah buktinya, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tertarik. Dia tidak mau disembah dengan hal-hal yang lahiriah, saudara, tapi dia mau disembah dengan roh. Saya akan mentranslate lagu tadi. Ketika musik memudar, semua ditanggalkan, dan aku hanya datang membawa sesuatu yang berharga untuk memberkati hatimu. Aku membawa lebih dari sekedar sebuah lagu, karena itu yang kau cari. Engkau menyelidiki jauh ke dalam hati dari semua yang kelihatan. Engkau melihat sampai ke dalam hatiku. Aku kembali kepada hati yang menyembah.
dan semua tentang Engkau Yesus. Ampuni aku Tuhan atas segala dosaku kepadamu. Semua adalah tentang Engkau Yesus. Ya saudara, penyembahan itu adalah tentang Tuhan, tentang Dia, tentang pribadinya. Bukan tentang kita, bukan tentang beban-beban kita yang kita taruh kepada Tuhan. Bukan tentang pergumulan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Itu bukan penyembahan saudara. Penyembahan sejati adalah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan sejati adalah ketika kita menyembah Dia saja, pribadinya saja, Dialah jadi fokus kita. Pagi ini sungguh saudara kita sungguh-sungguh belajar saudara, mulai hari ini pada saat kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia saudara, kita tidak lagi fokus membawa beban-beban kita saudara. Bukan karena situasi kondisi itu yang kemudian membuat kita datang kepada Tuhan atau jadi gak datang kepada Tuhan. Bukan karena hal-hal eksternal saudara, tetapi kita menyembah Dia karena memang kita mau menyembah Dia, karena kita mencintai pribadinya. Sungguh pagi ini terimpartasi atas setiap kita saudara, hati yang menyembah. Saat kita datang kepada Dia, kita hanya mau menyembah Dia saja. Kita hanya ingin mengenal pribadinya saja. Kita hanya ingin memuji Dia. Kita hanya ingin bercakap-cakap dengan Dia, bukan lagi membawa setiap beban-beban kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin. Ya saudara, pagi ini sungguh pagi yang spesial bagi setiap kita. Dan pesan Tuhan sudah saya sampaikan, Dia ingin kita memiliki hati yang menyembah. Pagi ini sungguh kita menangkap pesan Tuhan, bahwa mulai hari ini kita akan membawa hati yang menyembah ini kepada Tuhan. Kapan saja, di mana saja saudara, kita akan selalu mempunyai waktu buat Tuhan untuk menyembah Dia, untuk menyembah pribadinya. Amin. Dan saya juga sangat bersuka cita karena minggu depan kita akan kembali bertemu di gereja saudara, secara face to face setelah hampir 4 bulan ya saudara kita tidak bertemu. Kita akan merayakan kemenangan kita bersama-sama. Saudara, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara untuk tertuju selalu kepada Dia. Dan kita akan sama-sama merayakan perjamuan kudus. Dan akan ada beberapa protokol kesehatan juga yang harus kita patuhi. Nanti saudara akan mendengarnya di pengumuman. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, terus bersemangat dan bersuka cita di dalam Tuhan, dan membawa hati yang menyembah ini dimanapun dan kapanpun. God bless you Sakura. I see you next week. Bye. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Bagaimana nih firman hari ini? Membangunkan? Membangun dong pastinya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk kita semua. Tolong jangan di skip dulu ya. Pengumuman yang pertama itu, saudara-saudara bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan juga power of synergy melalui rekening berikut ini. Dan pengumuman yang kedua yang berulang tahun minggu ini adalah selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Nah, sekarang saya akan memberikan pengumuman yang ketiga. Pengumuman yang ketiga ini penting banget, tolong didengarkan baik-baik ya saudara-saudara. Minggu depan, tepatnya 2 Agustus 2020, kita sudah ibadah secara tatap muka. Artinya kita ibadah di gereja. Itu pada pukul 8 pagi ya. Jangan lupa 8 pagi 2 Agustus 2020 kita sudah ibadah di gereja. Nah, untuk ibadah finishing generation atau ibadah sekolah minggu itu masih diadakan secara online.
Nah, sekarang pengumuman yang keempat. Pengumuman yang keempat ini gak kalah penting dari pengumuman yang sebelumnya, jadi tolong dengarkan baik-baik ya saudara-saudara. Di pengumuman yang keempat ini akan membahas mengenai protokol kesehatan yang wajib banget nih kita patuhi selama ibadah new normal. Jadi yang pertama itu, setiap jemaat diwajibkan menggunakan masker atau tambahan face shield atau juga bisa disebut pelindung wajah. Nah, untuk yang kedua, setiap jemaat sebelum memasuki area gereja diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu pada wastafel yang sudah disediakan. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun ya. Nah, yang ketiga, bagi jemaat yang membawa jaket bisa diletakkan di motor. Nah, untuk yang keempat, jemaat dihimbau untuk tidak berkontak fisik secara langsung, namun tetap bisa memberikan salam melalui jaga jarak ya, jadi tetap jaga jarak. Nah, untuk yang kelima, itu ada batasan usia. Batasan usia yang bisa mengikuti ibadah di gereja dari umur 12 tahun hingga 60 tahun. Dan bagi jemaat yang merasa tubuhnya lagi gak enak badan atau batuk, pilek, demam, itu bisa mengikuti live streaming YouTube dari rumah. Nanti linknya akan diberikan melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Demikianlah pengumuman pada minggu ini. Tetap hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan juga sukacita Allah. God bless you.